Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 11? Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi transformasi geometri, yang mana file yang akan saya jelaskan ini sudah kalian punya semua ya. Jadi saya harapkan kalian sudah punya, sudah dipelajari dan sudah ditulis di buku kalian masing-masing. Jadi nanti ketika kalian melihat penjelasan dari saya, agar cepat untuk kalian dapat menangkapnya atau lebih paham seperti itu. Nah, untuk transformasi geometri mengenai pengertiannya sudah ada di slide pertama ya. Jadi transformasi itu adalah suatu pemetaan titik pada suatu bidang kehimpunan titik pada bidang yang sama. Lalu ada 4 jenis transformasi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Dan yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir adalah dilatasi atau perkalian. Nah, di sini untuk poin yang pertama, langsung saja. Untuk poin yang pertama tentang translasi ya. Jadi tadi translasi itu pergeseran. Jadi ketika kita berada di suatu titik, kita bergeser, otomatis kita akan berpindah tempat. Nah, ini sudah ada rumusnya. Ketika misalkan titik A itu adalah X, Y, ditranslasikan oleh A, B, maka bayangan titik A itu akan menjadi X plus A, Y plus B. Jadi yang depan ditambahkan dengan depan, yang belakang ditambahkan dengan belakang. Contoh, itu misalkan ada suatu titik A, 2,3 ditranslasikan oleh 1,4. Nah, di sini kan 2,3 berarti X, Y, ditranslasikan oleh 1,4 itu berarti A, B. Maka bayangan titik A adalah 2 ditambah 1, 3 ditambah 4. Ya, jadi hasil bayangannya itu adalah 3,7. Lalu yang kedua, misalkan contohnya titik min 1,0 ditranslasikan oleh 2,3, kan berarti sama seperti tadi. X-nya berarti min 1, Y-nya adalah 0, A-nya berarti 2, B-nya adalah min 3. Maka bayangan titik, maaf ini harusnya Z ya. Bayangan titik Z itu adalah min 1 ditambah 2, 0 ditambah min 3. Ya, jadi diingat-ingat, depan ditambah depan, belakang ditambah belakang. Maka hasil bayangannya adalah 1,3. Coba nanti kalian kerjakan untuk titik D, B, dan Q. Kalian cari bayangannya ketika ditranslasikan oleh masing-masing di situ, ya. Silakan apabila translasi mengalami kebingungan pada poin translasi, silakan kalian bisa bertanya melalui grup WA. Untuk yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Nah, di sini refleksi atau pencerminan itu bayangan yang tercipta itu tergantung apa itu cermin yang akan kita gunakan, ya. Kalian pernah nggak pernah kalian bercermin? Ketika bercermin, oh di si cermin ini terlihat bayangan kita lebih cantik. Di cermin ini terlihat bayangan kita lebih besar. Di cermin ini terlihat bayangan kita lebih kecil. Kan seperti itu ya. Jadi apa yang terjadi dengan bayangan kita saat kita bercermin itu adalah bagaimana atau apa yang menjadi cerminnya, ditentukan oleh itu. Nah, ini juga untuk direfleksi ini ada 7 poin cermin yang harus kita hafalkan. Nah, ada sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X sama dengan H, Y sama dengan K, dan pusat 0,0. Nah, ini misalkan ini titik A, B direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya adalah A, min B. Titik A, B direfleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menjadi min A, B. Titik A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, akan menjadi B, A, dan seterusnya. Ini harus dihafalkan semua 7-7-nya. Nah, kalau yang sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, dan pusat 0,0 itu tinggal dihafalkan ininya, plus minusnya atau pindah-pindahnya. Dia berubah tanda atau dia berbalik atau bagaimana, disesuaikan dengan rumusnya. Tapi kalau untuk X sama dengan H dan Y sama dengan K, hati-hati. H dan K di sini itu adalah angka. Berarti bisa aja contohnya X sama dengan 2 atau X sama dengan 5 gitu ya. Atau yang Y
Y sama dengan 7, Y sama dengan 4. Nah, nanti tinggal dimasukkan dengan rumus yang ini, disesuaikan ya. Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh. Titik A 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan titik A adalah, lihat nih, titik A direfleksikan dengan sumbu X. Lihat, sumbu X itu akan menjadi A, min B. A-nya adalah 2, min B adalah, B-nya kan 3, kalau min B berarti min 3, berarti 2, min 3. Terus untuk yang C, min 3,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Dilihat, garis Y sama dengan min X itu kan akan berubah menjadi min B, min A. Berarti B-nya adalah 1, A-nya adalah min 3, kita rubah menjadi min B, min A. Berarti min 1, min A. A-nya kan min 3, ingat min ketemu min jadinya plus. Jadinya bayangan titik C itu adalah min 1,3. Gitu ya. Terus untuk yang ketiga, nah ini yang tadi saya sebutkan, di titik L itu ada 2,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Dilihat nih, garis Y sama dengan 1 berarti sesuai dengan konsep nomor 6, Y sama dengan K. Maka tinggal kita masukkan dengan rumus A, 2K min B, di mana A adalah titiknya yang awal, K itu adalah sama dengan yang di sini, dan B adalah yang di belakang. Dimasukkan nih, 2 dikali K, K-nya kan tadi 1 ya, dikurangi B, B-nya 4. Nah, berarti 2 kali 1 itu 2 dikurangi 4 itu adalah min 2. Jadi tinggal dimasukkan ke rumusnya. Ketemunya bayangannya adalah 2, min 2. Silakan nanti untuk W dan R-nya diselesaikan ya, dicoba dengan langkah yang sama. Jangan lupa 7 poin itu yang tadi di atas ini silakan dihafalkan. Oke, masuk poin yang ketiga adalah rotasi perputaran ya. Jadi rotasi atau perputaran. Berputar itu ada 2 arah. Yang pertama adalah searah jarum jam dan yang kedua adalah berlawanan jarum jam ya. Jadi yang membedakannya itu hanya ketika dia diputar 90 derajat. Ketika searah jarum jam maka diberi tanda negatif. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam maka diberi tanda positif. Tapi ketika diputar 180 derajat, baik itu searah maupun berlawanan jarum jam, maka hasilnya sama, hanya ada satu rumusnya ya. Jadi di sini ada 3, 90 derajat yang positif atau yang berlawanan jarum jam, dan yang kedua 90 derajat yang negatif atau yang searah jarum jam, dan yang ketiga adalah 180 derajat. Ini rumus-rumusnya sudah ada di situ ya. Terus untuk contohnya nih agar lebih jelas. Misalkan adalah titik P 9,8 dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Dilihat nih, searah jarum jam. Searah jarum jam kan berarti diberi tanda negatif. Berarti kamu untuk nomor 1 ini menggunakan rumus yang kedua. Dirotasi yang 90 derajat searah berarti min 90 derajat. Akan menjadi Y, min X. Y-nya adalah 8, X-nya adalah 9 dikasih min, berarti 8, min 9. Terus yang kedua, D 10,13 dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Lihat nih, berlawanan arah berarti positif. Berarti untuk yang nomor 2 kamu pakai rumus yang pertama. Berarti akan menjadi min Y, X min 13,10 seperti itu. Itu untuk rotasinya. Sekarang untuk yang terakhir, dilatasi. Nah, untuk dilatasi di sini ada 2. Ketika dilatasi itu dengan pusat 0,0 atau dengan pusat A, B. Maksudnya A, B adalah angka selain 0,0. Bisa aja 1,2, bisa aja 0,1, bisa aja 3,7 dan lain sebagainya kecuali 0,0 ya. Jadi itu untuk pusat A, B. Ingat, dilatasi itu adalah perkalian. Contoh, titik 2,3 didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan skalanya 4. Maka tinggal dikalikan, depan dikali 4, belakang dikali 4, semuanya dikalikan. 2 kali 4 8, 3 kali 4 12. Jadi bayangan titik Q-nya adalah 8,12. Saya rasa gampang untuk pusat 0,0.
Sekarang untuk pusat A, B, misal nih contohnya suatu titik D 1,5 didilatasikan dengan pusat 3,4. Nah, di sini 3,4 itu berarti A, B. A-nya 3, B-nya 4 dengan skala 2. Skalanya berarti K. Kamu pakai rumus ini nih yang panjang. Berarti K dikali X min A plus A, K dikali Y min B plus B. Nah, dari situ tinggal dimasukkan aja yang sudah diketahui di soalnya. Ya, berarti 1,5 itu adalah X, Y, 3,4 itu adalah A, B, dan 2 itu adalah K-nya. Berarti tinggal dimasukkan K, berarti kan tadi 2, X min A, X-nya tadi 1 min 3, plus 1, ya, plus A, K, K-nya tadi 2 ya, Y min B, Y-nya tadi 5 min 4, plus B, B-nya adalah 4, tinggal dihitung. Jadi yang di dalam kurung dulu yang dihitung. 1 dikurangi 3 berarti min 2. Min 2 kali 2 berarti 4. 1 dikurang 3 itu min 2. Min 2 dikali 2 adalah min 4. Min 4 ditambah 1 adalah min 3. Lalu yang sebelah sini 5 dikurangi 4 kan 1. 1 dikali 2, 2. 2 ditambah 4, ketemunya 6. Oh, jadi nomor 2, bayangan titik D-nya adalah min 3,6. Seperti itu. Nah, coba untuk merefleksi dari 4 poin itu tadi, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, silakan nanti kalian bisa kerjakan soal nomor 1 sampai 6. Boleh diskusi, manfaatkan grup WA ya. Jadi ketika kalian mengalami kesulitan, foto yang menjadi kesulitannya silakan share di grup dan bebas, semuanya boleh memberikan jawaban ya. Jadi bukan hanya saya yang memberikan jawaban. Jadi keaktifan kamu di grup juga tetap akan saya nilai ya. Jadi silakan belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan, seperti itu. Mohon maaf apabila video ini kurang jelas dan mungkin agak sedikit ramai karena saya di sekolah ya. Jadi di sini banyak sudah mencari tempat menurut saya tidak ada orang, tapi ternyata tetap ada suara-suara ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas keterbatasannya, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.